Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Islam Bersama. Hai Islamikus, lagi ngapain nih? By the way, pernah nggak mikirin tentang peran pondok pesantren dan santri khususnya dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia? Sampai ada hari santri nasional pula. Jangan salah. Ternyata kontribusi santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan patut diperhitungkan ya Islamikus. Tapi emang jarang banget waktu pelajaran sejarah hal ini dijelaskan. Ya, semacam sejarah yang sengaja dihapuskan. Padahal banyak loh para pahlawan nasional yang berasal dari lingkungan pondok pesantren atau pernah nyantri juga nih. Yuk kita bahas fakta-faktanya. But anyway, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan sebelum lanjut nonton, siapin waktu yang nyaman buat nyimak videonya sampai habis, biar nggak gagal paham ya Islamikus. Biografi pahlawan nasional yang tidak pernah diungkap pada buku-buku sejarah. Number 1. Pangeran Diponegoro. Ada seorang santri yang juga penganut thariqah namanya Abdul Hamid. Beliau lahir di Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok pertama kali kepada Kiai Haji Hasan Besari di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Terakhir, Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso, Salaman, Magelang. Kalau Islamikus pergi ke Magelang dan melihat kamar Diponegoro di eks-Karesidenan Kedu, istilah sekarang disebutnya Bakorwil. Nah, di sini terlihat ada 3 peninggalan Diponegoro. Yang pertama Al-Quran, kemudian tasbih, dan ada tagrib kitab Fathul Qorib. Kenapa Al-Quran? Ya, Diponegoro adalah seorang muslim. Terus kenapa tasbih? Karena Diponegoro seorang ahli zikir, bahkan penganut thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan bahwa Diponegoro adalah seorang mursyid thariqah Qadiriyah. Kemudian peninggalan yang ketiga adalah Takrib Matan Abu Suja, yaitu kitab kuning yang dipakai di pesantren bermadhab Syafi'i. Jadi Pangeran Diponegoro ini bermadhab Syafi'i. Karena itulah Diponegoro sholat taraweh 20 rakaat, sholat subuh memakai doa kunut, Jumatan azan 2 kali termasuk sholat idnya di masjid, bukan di tegalan atau lapangan. Selama ini sejarah seringkali menutupi bahwa Pangeran Diponegoro bermadhab Syafi'i. Dan 3 peninggalan Pangeran Diponegoro ini tercermin dalam pondok-pondok pesantren. Number 2. Douwes Dekker. Dulu ada tokoh pendidikan nasional bernama Douwes Dekker. Nah, beliau ini adalah Danu Dirja Setiabudi. Islamikus yang kepo banget sama sejarah pasti kenal dong ya. Douwes Dekker itu sebenarnya adalah orang Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Tapi ketika Douwes Dekker berhubungan dengan para kiai dan santri, mindsetnya berubah. Yang semula ingin merusak, justru bergabung dengan pergerakan negeri ini loh Islamikus. Bahkan kadang-kadang semangat kebangsaan Douwes Dekker melebihi semangat bangsa kita sendiri. Douwes Dekker juga pernah berkata dalam bukunya, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Siapa yang berbicara? Ya Douwes Dekker, orang yang belum pernah nyantri di pondok pesantren. Semisal nih yang bicara kita orang-orang biasa, bisa jadi ada yang komentar, ya itu mah biar pondok pesantrennya laku. It's mean ada unsur subjektifnya ya. Tapi kalau yang berbicara adalah orang luar dalam tanda kutip, nah besar kemungkinan ini temuan apa adanya, alias objektif dan gak dibuat-buat. So, masih meragukan pesantren. Number 3. Ki Hajar Dewantara. Gak hanya Diponegoro anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di Yogyakarta ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Beliau punya santri banyak banget. Salah satunya bernama Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional dan terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara.
Jadi Ki Hajar Dewantara itu santri, ngaji, muridnya seorang kiai. Tapi sayangnya sejarah Ki Hajar Dewantara mengaji Al-Quran gak pernah diterangkan di sekolah-sekolah. Atau jarang lah ya, yang diterangkan hanya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Sebenarnya itu sudah baik, tapi belum komplit, belum utuh dan menyeluruh. Ini juga sebagai salah satu tanda bahwa Ki Hajar Dewantara selain punya ajaran Tutwuri Handayani, juga punya ajaran Al-Quranul Karim. Number 4. Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Al-Mutahhar adalah seorang cucu Nabi yang patriotis. Ketika Indonesia merdeka, ada seorang Sayyid warga Kauman Semarang yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur. Sang Sayyid tersebut menyusun lagu syukur. Di SD mungkin kita pernah diajari nih bahwa Al-Mutahhar yang menciptakan lagu syukur. Nah, beliau ini adalah Pak D-nya Habib Umar Mutahhar SH Semarang. Jadi yang menciptakan lagu syukur yang kita semua hafal adalah seorang syahid, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Sound lagu syukur. Dari yakinku teguh, dan seterusnya. Sekali lagi, itu yang menyusun cucu Nabi loh Islamikus, yaitu Sayyid Husain Mutahhar. Akhirnya oleh pemerintah waktu itu, beliau diangkat menjadi Dirjen Pemuda dan Olahraga. Terakhir, beliau juga dipercaya menjadi duta besar di Vatikan, negara yang berpenduduk Katolik. Di Vatikan, Habib Husain gak larut dengan kondisi setempat, malah justru membangun masjid loh Islamikus. Masya Allah. Selain itu, Habib Husain Mutahhar menyusun lagu yang hampir se-Indonesia hafal semua. Suatu ketika Habib Husain Mutahhar sedang duduk, lalu mendengar azan sholat duhur. Sampai pada kalimat hayya 'alas sholah, terngiang suara azan. Sampai sehabis sholat jamaah pun masih juga terngiang. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip azan. Ada S-nya, ada A-nya dan H-nya. Maka tertulislah 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Number 5. Muhammad Hatta. Ternyata peran para kiai dan para syahid gak sedikit dalam membina patriotisme bangsa ini Islamikus. So gak perlu ragu ya buat mondok atau nyantri. Bung Karno aja ketika mau membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta minta didampingi putra kiai. Maka tampillah seorang putra kiai dari kampung Batu Ampar, Mayakumbung, Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan Bung Hatta? Iya Islamikus, Haji Muhammad Hatta adalah putra seorang kiai. Bung Hatta adalah putra Kiai Haji Jamil, guru Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tapi sayangnya sejarah Bung Hatta sebagai putra kiai dan putra penganut thariqah jarang banget yang tahu, atau bahkan gak pernah dijelasin di sekolah. Mungkin yang sering diterangkan beliau sebagai wakil presiden dan bapak koperasi Indonesia ya. Coba dong Islamikus, tulis di kolom komentar umur berapa kamu tahu tentang fakta-fakta ini. Atau jangan-jangan baru tahu setelah nonton video ini. It's okay, gak ada kata terlambat buat belajar kan Islamikus. Semoga ke depan kita dan generasi selanjutnya bisa kenal banyak tentang tokoh-tokoh Islam yang inspiratif. Amin. Dan seperti biasa, jangan lupa tolong di like, komen, dan share video ini ya Islamikus. Kali aja bisa bermanfaat buat yang lain. Oke kalau gitu, see you on the next video. Assalamualaikum.